Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Salam kenal ya semua. Kami kelompok 2 dari mata kuliah pengantar teknik informatika yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Rati Fatimah, teman saya Jihan, Nova, Rizka akan menjelaskan tentang marketplace. Sebuah platform, baik berupa website atau aplikasi, yang dikelola oleh suatu perusahaan atau pihak ketiga untuk memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online. Kita bisa membayangkan marketplace seperti sebuah department store. Banyak penjual dengan berbagai jenis barang dagangan dalam satu lokasi yang sama. Apa sih kelebihan berjualan di marketplace? Yang pertama, lebih mudah memulai. Marketplace memungkinkan kita memulai bisnis online kapan saja. Kita hanya perlu menentukan marketplace mana yang ingin kita gunakan dan mulai mendaftar. Sebagai contoh, jika kita ingin membangun bisnis tersebut melalui Tokopedia, kita bisa menggunakan akun Facebook, Google, email, atau nomor ponsel kita. Setelah tahapan registrasi selesai, kita bisa mulai mengisi identitas kita dan bisnis kita. Selanjutnya, langsung pasang berbagai produk kita pada etalase toko di marketplace tersebut. Tiap marketplace bisa saja memiliki cara yang berbeda, namun secara garis besar cukup daftar akun lalu tampilkan produk. Nomor 2, hanya perlu modal minimal. Selain mudah, mendaftar di marketplace tidak dikenakan biaya. Bahkan, jika sebatas penjual reguler, tidak ada biaya lanan yang dibebankan. Bergantung pada marketplace yang kita gunakan, kita mungkin hanya akan berbagi profit sebesar 1% per produk kita melakukan upgrade. Tujuan upgrade status dianggotakan adalah mendapat berbagai keuntungan promosi dan tingkat kepercayaan pembeli. Namun, menjadi penjual reguler pun bukan halangan untuk meraih pendapatan dari penjualan produk kita. Yang ketiga, sistem telah tersedia. Kita tidak perlu repot merancang sistem bagi bisnis online kita. Marketplace sudah menyiapkan sarana berjualan dengan baik, mulai dari website dan platformnya, desain yang menarik, alur pembelian produk, dan lainnya. Satu hal yang perlu kita lakukan hanyalah mengunggah foto produk terbaik dan berikan deskripsi yang mencerminkan produk yang akan kita jual. Dengan cara ini, produk kita akan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang keempat, pasar sudah terbentuk. Marketplace adalah sebuah pasar online. Artinya, pembeli akan langsung datang ke pasar jika ia membutuhkan sebuah produk. Contohnya menggunakan Etsy. Jika seseorang ingin membeli produk kerajinan tangan, ia tidak perlu bingung mencari siapa penjual yang memiliki barang tersebut. Ia cukup datang ke pasar online dan membeli produk dengan mudah. Nama baik sebuah marketplace menentukan keberhasilan bisnis yang kita jalankan, baik dari segi kemudahan akses hingga tingkat keamanan transaksi yang dikelolanya. Dan yang kelima, tidak perlu strategi marketing. Kalian pernah dengarkan adanya gratis pengiriman atau biasa yang disebut free ongkir? Atau enggak promo diskon 12-12? Ya, ada banyak cara menawarkan produk agar menarik pelanggan. Di marketplace ini memiliki segudang strategi marketing. Artinya, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Kita hanya fokus pada kualitas dan ketersediaan produk yang akan kita jual. Bahkan, marketplace juga akan memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menarik banyak orang agar datang ke platform kita. Cukup banyak kelebihan yang ditawarkan oleh sebuah marketplace. Ya, namun tentu pebisnis menggunakan marketplace tidak luput dari berbagai kekurangan. Apa saja sih kekurangannya? Yang ke-1, persaingan tajam dengan kompetitor. Seperti halnya di pasar tradisional, kita juga akan menemukan banyak pebisnis yang menjual produk yang sama dengan kita. Jadi, persaingan yang terjadi dengan kompetitor pada sebuah marketplace sangat tinggi. Sebagai contoh, saat pembeli mencari mouse wireless di Lazada,
Hasil yang muncul berasal dari berbagai toko di seluruh Indonesia. Pembeli tidak akan mengetahui toko yang menjualnya, kecuali saat melakukan klik untuk masuk ke deskripsi lengkap. Dengan kondisi ini, kemungkinan produk kita terjual sama besarnya dengan kompetitor kita. Yang kedua, margin laba terbatas. Imbas dari sebuah persaingan yang ketat tentu saja perang harga. Jalan keluar yang sering diambil oleh para pebisnis adalah memberikan bandrol yang murah terhadap produk yang dijual. Jadi, konsekuensinya, margin laba yang bisa dihasilkan sangat kecil. Untuk meningkatkan penjualan, kita bisa saja beriklan di marketplace kita. Namun, tentu saja akan muncul biaya tambahan dan mengurangi keseluruhan laba kita. Lagi pula, kompetitor kita pun mungkin saja melakukan strategi yang sama, bukan? Dengan kata lain, potensi laba per produk kita ketika berjualan di marketplace memang sangat terbatas alias mepet. 3. Tidak dapat melakukan retargeting. Sistem yang dibangun oleh marketplace bertujuan memudahkan transaksi, mulai dari informasi harga, deskripsi produk, tata cara pengiriman barang, dan lainnya. Namun, semua data transaksi tersebut mutlak milik marketplace. Dengan kondisi ini, sebagai penjual, kita akan kehilangan kesempatan untuk melakukan upaya penjualan kembali ke konsumen yang sama atau retargeting. Alasannya, tidak ada informasi yang kita miliki untuk membangun sebuah daftar konsumen atau consumer list. Padahal, peluang transaksi penjualan lewat retargeting sangat besar. Yang keempat, kurang mendukung branding. Pembeli yang baru melakukan transaksi di marketplace bisa jadi tidak mengetahui nama kita sebagai penjualnya. Dalam benak mereka, transaksi dilakukan antara pembeli dan marketplace, bukan kita. Dari segi bisnis, hal ini tidak menguntungkan sebab kita tidak dapat membangun brand kita dengan baik seperti yang kita ketahui. Branding bisa membantu kita meningkatkan engagement dengan konsumen. Engagement adalah keterlibatan konsumen dengan produk kita. Dengan engagement yang terjaga, akan terciptanya konsumen yang loyal untuk jangka panjang. Yang kelima, pasar terbatas. Pada umumnya, marketplace menyasar pada pasar tertentu. Selain terkait strategis bisnis, juga karena faktor biaya. Sebagai contoh, walaupun sebuah marketplace sukses di Indonesia, belum tentu terjadi kondisi sama di kawasan lain. Jadi, jika strategi bisnis kita ingin menyasar konsumen dari seluruh dunia, menggunakan marketplace mungkin bukan pilihan terbaik.